Assalamualaikum Sobat Football United. Hari Sabtu pagi gue ingin ngobrol ringan terkait dengan informasi Sebenarnya gue ambil dari Center Devils. Center Devils sendiri mengambil dari Sky Sports terkait dengan, jadi ada jurnalis dari The Telegraph ya, Marcel van der Kraan ini menyampaikan informasi yang menurut gua cukup menarik. Jadi dia mengatakan kalau Manchester United ini kan sedang mengincar Rasmus Højlund. Ya, kita sudah tahu kabarnya kalau Manchester United dikabarkan oleh Fabrizio Romano telah melayangkan tawaran terbarunya dengan nilai yang lebih tinggi lagi. Tapi Marcel van der Kraan dari Sky Sports ini mengatakan kalau Erik ten Hag juga sangat mengagumi Mohamed Kudus, pemain asal Ghana yang sekarang memperkuat Ajax Amsterdam. Pemain yang dinilai juga punya kemampuan untuk bermain di sistemnya Erik ten Hag. Pernah bekerja sama di Ajax Amsterdam. Mohamed Kudus menurut gua bisa bermain di sayap, bisa bermain di nomor 10 dan juga bisa bermain di posisi false nine. Yang menariknya adalah di beberapa pertandingan pre-season Manchester United yang masih belum bisa mendapatkan striker ya, penyerang murni, penyerang natural, ini sering bermain dengan false nine beberapa kali di beberapa kesempatan demikian. Dan dari The Telegraph pun juga mengabarkan kalau sumber mengindikasi kalau penyerang baru dari Manchester United ini ternyata bukan atau tidak harus yang biasa bermain di posisi nomor 9. Sehingga nama Mohamed Kudus ini bisa saja atau dipertimbangkan oleh Manchester United ya untuk direkrut. Dari sumber lain, gue ambil dari United Plug ya. Ini mengabarkan sama. Marcel van der Kraan di wawancaranya mengatakan kalau seandainya Erik ten Hag mengetuk pintu dari Mohamed Kudus, dia pasti akan datang. Ini menggambarkan bagaimana hubungan yang sangat baik antara Erik ten Hag dan juga sang pemain. Bahkan dari The Athletic juga menginformasikan kalau selain Rasmus Højlund ternyata ada target lainnya dari Manchester United yang dipertimbangkan ya. Ini termasuk Randal Kolo Muani dan juga Mohamed Kudus. Di bulan Juni yang lalu, Mike Verwij dari The Telegraph Belanda juga mengatakan kalau Mohamed Kudus ini dihubungkan sangat kuat dengan Manchester United. Mohamed Kudus ada di shortlist, artinya ada di daftarnya, tapi bukan pilihan utama. Selain Manchester United, Brighton juga disebutkan berminat kepada Mohamed Kudus. Ini informasi yang menurut gua menarik. Dan kalau gua saksikan atau gua lihat dari maaf ya dari heatmaps musim lalu, Mohamed Kudus memang tidak berada di ujung tombak tapi lebih di gelandang serang ya. Lalu ketika musim sebelumnya 2020-2021 ya, dia memang berada di posisi attacking midfielder, bisa bermain di kanan, di kiri dan juga di tengah. Tapi yang menarik, Mohamed Kudus ini yang dalam tanda kutip yang mempromosikan ya, memberikan banyak kesempatan, mempercayakan kepada sang pemain di Ajax Amsterdam ya, Erik ten Hag. Dan Erik ten Hag seperti kita ketahui dari musim lalu ya, bersama-sama sering sekali merekrut pemain yang memang dia ketahui. Bahkan musim ini dia juga merekrut 2 pemain, Mason Mount dan juga Andre Onana, yang di tengah rai memang dia sudah ketahui sebelumnya. Andre Onana jelas pernah bermain di Ajax Amsterdam. Mason Mount pernah menghabiskan sekitar 2 musim bermain di Vitesse Arnhem ketika Erik ten Hag juga melatih salah satu tim
Eredivisie pada saat itu, sehingga dia juga mengamati secara langsung. Dan dua pemain ini menjadi dua pemain terbaru yang didatangkan di Manchester United. Nah, Manchester United dari musim lalu sering dikatakan membutuhkan penyerang, membutuhkan mesin gol selain Marcus Rashford. Sempat disebutkan kalau Harry Kane dan juga Victor Osimhen ya kan menjadi calon terkuat, tapi dengan situasi yang paling aktual dari kedua pemain, ya Harry Kane nampaknya Daniel Levy agak sulit untuk melepas ke sesama tim Inggris ya kan, apalagi saingan. Walaupun Harry Kane juga belum ada tanda-tanda ingin menandatangani kontrak baru, Bayern Munchen terus berusaha untuk mendatangkan Harry Kane. Thomas Tuchel dikabarkan sangat mengagumi Harry Kane. Victor Osimhen di sisi lain harganya sangat tinggi sekali, dipagari oleh Napoli, sehingga nampaknya peluang Manchester United untuk mendatangkan keduanya ini cukup berat. Rasmus Højlund diproses, sudah diajukan tawaran pertama, on the way tawaran kedua. Dikabarkan juga menjadi alternatif yang ingin dikejar oleh Manchester United. Tapi Mohamed Kudus ternyata masuk dalam radar juga, dan menurut gua ini sangat menarik. Kenapa? Ada dua hal. Seperti biasa dua hal. Nomor satu adalah bagaimana situasi posisi formasi ketika Mohamed Kudus datang. Tadi dikatakan memang Manchester United mengincar penyerang, tapi tidak mesti penyerang murni nomor 9. Nah, di 3 pertandingan awal paling tidak Manchester United ini memakai false nine sebagai tukang gedornya. Di Ajax Amsterdam memang ada Sebastian Aller ya kan, yang menjadi penyerang murni di zamannya Erik ten Hag, tapi juga beberapa kali Erik ten Hag ini memakai sistem ya, formasi bahkan tanpa penyerang murni, artinya menggunakan false nine. Michel van der Gaag yang menjadi asisten juga sudah terbiasa dengan sistem tersebut di Ajax, dan nampaknya bukan tidak mungkin ini akan diduplikasi ke Manchester United yang faktanya dalam musim panas ini cukup kesulitan untuk bisa mendatangkan penyerang premium ya, yang sebenarnya diinginkan juga oleh Manchester United, oleh Erik ten Hag. Balik lagi, Mohamed Kudus. Bagaimana gue melihat Mohamed Kudus? Mohamed Kudus pemain bagus, pemain yang masih berusia, menurut gue juga rata-rata pemain muda ya, dia masih berusia 22 tahun. Dan faktor nomor 2-nya adalah, yang tadi faktor nomor 1 ya ada perubahan formasi, nomor 2-nya adalah jelas dia sudah pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag, pemain muda ini. Erik ten Hag sudah tahu pemain Mohamed Kudus juga sudah tahu Erik ten Hag, bahkan tadi Michel van der Gaag atau Mike Verwij ya, atau intinya sumber mengatakan kalau ketika Erik ten Hag mengetuk pintu dari Mohamed Kudus, dia akan datang. Kenapa? Karena baiknya hubungan di antara keduanya. Dan kalau gue lihat dari sisi statistik lainnya, ketika Piala Afrika, dia juga lebih sering bermain di posisi gelandang serang ya. Ketika bermain di Piala Dunia pun juga demikian. Dia lebih banyak beroperasi di posisi gelandang serang, heat maps-nya. Tapi dengan penampilan yang cukup bagus, rata-rata pun juga cukup bagus. Menurut gua dia punya daya permainan yang determinasinya tinggi, kerja keras, punya kecepatan juga, punya keberanian, visi bermain mungkin so-so. Tapi menurut gua bisa jadi opsi menarik, walaupun kalau menurut gue ya, antara Rasmus Højlund, Mohamed Kudus, dan Harry Kane, katakanlah, gue tetap menempatkan Harry Kane sebagai pemain yang paling gue inginkan sih sebenarnya. Tapi gue juga harus melihat bagaimana realita, nampaknya kesulitan juga cukup tinggi. Bagaimana dengan Rasmus Højlund dan juga Mohamed Kudus, pintas gue melihat kedua pemain ini punya kesamaan. Artinya mereka sama-sama pemain muda, mereka sama-sama masih belum jadi sebenarnya ya. Mereka sama-sama bukan menurut gua sih penyerang murni banget, artinya memang posisinya ada di depan. Gua melihat Rasmus Højlund pun juga ada kecenderungan bisa dimainkan di, katakanlah, dari sisi sayap ya, sama seperti Mohamed Kudus. Dan kalau seandainya kedua pemain ini antara Mohamed Kudus dan juga Rasmus Højlund, nggak tahu kenapa kok gue lebih cenderung ke Mohamed Kudus. Ada satu faktor kenapa gue lebih cenderung ke sana, karena ya pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag, dan menurut gue ini merupakan faktor besar. Ketika pemain muda datang ke Manchester United, ke Inggris, dari kompetisi yang berbeda, dari negara yang berbeda, dari kultur yang berbeda, bagaimana kesepahaman dengan tim kepelatihan, dengan manajer, ini juga sangat penting. Mengetahui kepribadian, bukan cuma di dalam lapangan, tapi juga di luar lapangan. Menurut gue ini menjadi faktor yang sangat krusial. Sehingga kalau menurut gue sih, ya gue menilai Mohamed Kudus ya. Tapi bagaimana Sobat Football United?
Muhammad Kudus oke atau tidak oke, seandaikan sekali lagi ya diincar oleh Manchester United, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.